Shalomku. Halo, shalom brother Yes, ya, Haris. Suara salam aku aman ya? kenalku. Salam Aman, kenal. aman, Thank aman. you banget. Ya, salam Thank you kenal. banget nih udah Iya, ngajakin live nih. iya. Saya yang Eh, terima kasih banyak nih bisa live bersama sama-sama dengan bro. Koko. Bisa belajar banyak Gimana? pastinya. Wih, Ya, sama-sama belajar lah. Kita belajar iya, bareng-bareng. Sehat kamu iya, sehat di iya. sana? Sehat, puji Tuhan. Sehat Baik-baik. puji Tuhan ya. Koko Kamu gimana? di mana? Di kota mana sih kamu? Aku di Surabaya, aku. Oh, Surabaya. Surabaya. Baik, baik. Iya, iya, Koko iya, di iya. Jakarta ya? Yes, betul banget. Betul banget. Iya, Iya, di Jakarta. iya. Hmm. Betul. Ya, Gimana, gimana, mungkin brother? ya, kita akan membahas tentang faith versus feeling ya. Ini Yoi. lumayan seru juga nih. Ya mungkin nanti ada Yoi. yang mau tanya-tanya, silahkan bertanya. Boleh, Kita akan boleh banget. membahasnya. Iya, ya. Silakan, silakan. Oke. Ya, Nah, gimana gimana bro? kabarnya di Jakarta? Udah aman? Jakarta masih ini ya PSBB transisi terus di beberapa di beberapa wilayah sih memang kayaknya mau diadakan eh, WFH lagi lah PSBB lagi karena Hmm, angka positif meningkat positif. terus nih bukannya bukannya tambah turun gitu. Cuma ya kita doakan yang terbaik lah buat Iya, Indonesia ya. iya. Tapi kan sudah terlihat goes ya tadi ya. Sama Kak Iya, Raditya juga ya, sama teman-teman iya, juga. betul betul. Betul, makanya jadi mundur sejam. Nggak apa-apa. Aman ya, aman Iya, ya. iya. Kalau boleh tahu, Gimana, Bro? aman. Hmm, Koko pelayanan di mana? di Pelayanan di JKI mana? Muda. Di JKI Muda bareng CKI sama Muda. Pastor Adit. Yoi, Hmm, gitu. iya, Beliau iya. gembala seniorku di gereja, Iya. Nah, gitu. ini sudah Brother full di time mana? atau saya di Betani, Oh, baik. Di gerejanya di STT ini Betani. ya? Lagi STT ya sekarang ya? Iya, lagi STT di Yestoya Malang sih. Siap. Asrama apa gimana? Apa Ih, bolak-balik Surabaya Malang? nggak bolak-balik Surabaya Malang. Nggak ada Wow, jadwal. 3 jam Kan ya? lagi kerja 3 jam. soalnya. Oh gitu. Sekarang nggak nyampe 3 jam sih. Cuma 1 jam Ad- aja. Kan sudah ada enak tol ya? lewat tol ya. Iya, Yes, yes, yes. Kerja apa, Bro? iya, iya. PPL atau praktek pelayanan lapangan atau Enggak, saya kerja part time? saya basicnya sekuler sih. Apoteker, Oke. kerja di pabrik, Oh, farmasi. kerja di, iya, farmasi. Oh, baik. Wow, Ya, terus terpanggil terpanggil sekolah ya, teologi ya. Wah, ini mengikuti menarik panggilan ini. aja. Menarik ini, Ya, menarik, ya. menarik. Yes, yes, yes. Nah, Kalau kalau Koko nah, langsung apa? Koko basicnya teologi ya? ya dulu kuliah teologi di Harvard, cuma basicnya memang pekerjaannya memang filmmaker gitu. Tapi dulu Oh, sebelum 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 ke dunia komersil memang kuliahnya teologi gitu. Nggak nyambung sih. Cuma iya, iya, cuma itu jadi basic ya. Jadi fondasi yang aku bilang kuat banget karena begitu kita ke marketplace, aku sih hmm, merasa waktu dulu aku kuliah teologi jadi fondasi aja ketika di marketplace jadi benar-benar diuji kan kayak benar-benar lu bisa nggak jadi ya, seperti Kristus di dunia iya, luar gitu sih hmm, gitu bro. iya, iya, ya. Hmm. Nah, ini kok, kan Ya seringkali kita gini ya, kita sudah mulai masuk tema aja ya. Eh, boleh ya. kita seringkali kan gini, sebagai anak, terutama anak muda juga, sering Hmm. mengandalkan perasaan nih. Oke. Aku merasakan aku bisa, aku pasti dapat. Nah, ini Mhm. kan juga bisa sejalan dengan iman juga ya. Maksudnya, Mhm. iman itu kan sesuatu yang kita yakini, kita juga pasti Hmm. dapat. Nah, ini kan Ya, beda-beda tipis. ya. Menurut Tommy, ini perbedaannya bagaimana? Menurut aku kalau tema hari ini sih soal faith versus feeling menarik karena memang beda tipis ya. Kalau aku bilang gini, Iya, mungkin kalau dari yang aku bahasakan sendiri bedanya adalah terkadang atau seringkali kita ngomong, iya nih intuisiku berkata aku harus seperti ini. iya, Bahasa intuisi itu sebenarnya kan sebenarnya feeling kan. Sebenarnya feeling ya. feeling lebih ke situ. Karena kalau udah ngomongin faith, udah langsung apa yang Roh Kudus bilang gitu, apa yang Tuhan bilang dalam Iya. hatimu gitu kan. Itu udah bukan lagi Hmm. perasaanku, kayaknya aku harus ini deh. Kalau itu masih intuisi, itu Ya. masih feeling gitu kan. Hmm. Nah, gitu sih. Jadi mungkin di situ kali ya, karena kita kan memang seharusnya berjalan sebagai believer kan, bukan feeler kan.
sebagai Yes. orang percaya, bukan sebagai Mm-mm. orang yang perasaanku dan lain-lain. Karena Ya. kembali lagi ke kalau ngomongin feeling, jadinya nanti ekspektasi kita terlalu berlebih gitu, dan ketika kita nggak nyampe ke situ kecewa karena perasaan mainnya kan. Ya. Gitu sih kalau buat aku. Ya. Kalau menurut Tapi Bro Haris? ya, menurut saya seperti yang Koko katakan juga, kalau kita mengandalkan Hmm, perasaan, ujung-ujungnya kalau kita nggak kesampaian, pasti ya ujung-ujungnya kecewa, bisa sakit hmm, hati, bahkan bisa ya, menyalahkan Tuhan sih. wih Tapi kalau bener kita tuh. kalau kita beriman, pasti kita ya udah apapun yang terjadi terserah dengan Tuhan. Nggak Betul. terjadi pun kita nggak akan kecewa. Kalau menurut saya Wow, seperti itu. yes, Nah, yes. ya. Nah, menurut Koko, kan Mm-mm. seringkali kenapa kita kok manusia ini lebih mengandalkan perasaan dibandingkan kita sebagai anak-anak Tuhan ini mengandalkan iman kita. Mungkin mungkin karena basicnya gini men, kita sudah terbiasa terbiasa eh, apa ya, belajar dari pengalaman ya kan, Hmm. belajar dari eh, kejadian di hidup kita sehari-hari gitu. Sedangkan kalau ngomongin faith, kalau ngomongin tentang berjalan bersama Tuhan, berjalan dengan iman, itu udah ngomongin tentang kita pun harus melatih kan. Thank you Zoe. Aku dikasih minum sama Zoe. Iya. eh ya jadi itu pun harus dilatih. Nah, kita sering lupa kalau kalau bagian kita kita berserah, bagian kita terus melatih diri kita untuk semakin peka sama sama Roh Kudus, sama Tuhan, itu pun kita sering lewati gitu loh. Makanya seringkali yang dominan adalah perasaan. Sekali lagi karena ngomongnya iya karena pengalaman hidupku, aku waktu itu pernah gini, jadi aku harusnya sekarang kayak gini supaya aku nggak seperti itu lagi, ya kan. Nah, kalau kalau ngomongin seperti itu Iya. pun aku bisa ngomongin, aku bisa katakan kalau gitu harusnya kamu pun punya pengalaman yang sama bersama Tuhan. Jadinya Yes. ketika ketika menghadapi hal-hal ke depan nanti, atau sedang menghadapi hal-hal tertentu, yang kamu omongin soal ya oke, karena pengalamanku bersama Tuhan seperti ini. Karena aku Hmm. tahu pengalamanku bersama Tuhan, aku nggak bisa berjalan dengan agendaku. Aku harus mengerjakan agendanya Tuhan dan terjadi sesuai kehendak Tuhan. So yang akan mendominasi adalah faith-nya yang akan mendominasi. Yang kita latih itu kepekaan kita akan suara Tuhan. Harusnya seperti itu sih. Ya, ya, ya. Gitu. Oke. Nah, apa sih sebenarnya yang terkandung dalam faith ini? Unsur apa yang terkandung dalam faith? Kalau menurut saya ada dua unsur yang saya pelajari Hmm, sebelumnya ya. oke, Ada unsur belief, ada unsur trust. Kita percaya oke. pada Tuhan dan bergantung penuh pada Tuhan. Hmm, Nah, hmm, kalau menurutku kok bagaimana? Apa ada unsur yang lain selain belief and trust di dalam faith ini? hmm. Aku setuju sih sama belief and trust itu ya, karena kalau ngomongin soal eh apa, mungkin ini agak melebar sedikit tapi aku kayak tertarik untuk Ya, bahas. Jadi kayak lebih ke banyak banget orang yang percaya akan Tuhan. Kayak iya gue percaya ada Tuhan, tapi hidupnya ya, nggak bergantung sama Tuhan. Itu yes. banyak banget ya kan, kayak bahkan nggak sedikit yang ngomong, iya sih aku nggak pernah ke gereja tapi aku di rumah selalu berdoa kok, kayak gitu-gitu. Kayak kayak dalam Yes. artian aku percaya gitu, percaya ada Tuhan, percaya kalau hidupku butuh Tuhan, tapi dalam prakteknya tidak bergantung sama Tuhan. Tapi kalau aku bilang soal faith, itu lebih ke gini, dalam prakteknya akan sangat terlihat ketika kita memilih untuk melihat ke depan, untuk beriman atau khawatir. Itu akan Ya. akan 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 ada perbedaan secara signifikan di situ ya. Karena ketika Mm. ketika benar-benar melihat ke depan, ngomongkanlah, oke, okay, 2 tahun 3 tahun ke depan kamu akan jadi apa sih, kamu akan ngerjain apa sih, bagaimana sih masa depanmu. Itu yang millennials banyak takutkan, millennials banyak Mm. khawatirkan kan hari-hari ini, ya kan. Ya, betul. Apalagi di sosial media, kehidupan orang akan benar-benar bisa kita lihat, apalagi orang-orang memperlihatkan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Millennials banyak yang insecure gitu loh, banyak yang lihat ke Ya, depannya, masa depannya, jadinya mereka khawatir akan itu. Padahal kan masa depan kita penuh pengharapan kan ya, gitu. Jadi ya, lebih lebih ke situ sih, kalau buat aku dalam prakteknya ya. ya. Di sisi lain unsur dua tadi, dalam prakteknya aku juga ada itu sih, gitu. Wah, ini ada Kak Raditya nih. Halo, Yoi. Shalom. Dia ada di luar, ini aku lagi ada di apartemennya. Oh, ya, ya, ya. Nah, sedangkan kan gini, Kak. Mm-mm. Seringkali kan kita bawa
perasaan ya, baper, caper. Akhirnya Ya, ya. ujung-ujungnya kita sekalipun sudah pelayanan, caper, Mm, mm, baper, terutama yang mm, pacaran nih. Lagi ya. apa musuhan sama pacarnya, aduh gak usah ke gereja lah. Nah, Iya, kan iya. seringkali seperti itu. Nah, Iya, ini iya. apakah menunjukkan anak Tuhan ini kurang beriman? Iya, itu apalagi kalau misalkan pacarnya ada di satu gereja ya, terus pelayanan bareng. Ya, Terus pelayanan pas bareng ya. pas ribut, aduh, itu kayak berat sekali Iya. hati ini. Terus ada Iya. jasa bareng. Menurut aku kalau ngomongin soal itu, ngomongin soal baper, ngomongin soal beberapa perasaan gitu ya, eh nggak bisa langsung diomongin dasar lu nggak beriman, nggak menurut aku sih nggak Hmm. gitu ya, karena kembali lagi ke segi segi orang, sudut pandang orang, bagaimana mereka melihat segala sesuatu, bagaimana mereka mengambil keputusan, itu kan juga banyak faktornya kan, bukan hanya iman aja gitu kan. Iya. Nah, jadi lebih ke menurutku sih ini karena konteksnya seperti itu, lebih ke apa ya? Memang gesekan itu perlu kan, ya kan? Iya. Apalagi Betul. apalagi dalam dalam gereja yang notabene keluarga gitu kan. Semakin digesek semakin kinclong kan kita gitu loh. Hmm. Jadi lebih ke bagaimana ininya aja sih, bagaimana menyingkapi keadaan, komunikasi segala macamnya gitu sih. Kalau buat aku di kasus Hmm. yang tadi gitu. Iya. Gitu, Bro. Nah, tapi kan seringkali kita susah ya seperti itu ya. Hmm. Ujung-ujungnya nanti kalau memang sudah benar-benar mentok ya, sudah benar-benar di ujung tanduk nih, akhirnya ya udah yang satu milih pindah gereja, ngandalin Iya, banyak. perasaannya dibanding, nah seperti itu kan akhirnya. Iya, banyak, banyak, banyak. Iya, Ya. iya, iya. Nah, bagaimana kita bisa mengubah mindset anak-anak muda ini supaya benar-benar nggak mengandalkan seperti perasaan seperti itu? Ketika sekalipun ada gesekan seperti yang dikatakan Kotomi tadi, harus Mm-mm. diskusi, harus komunikasi. Lah, cara Mm. mengubah mindset supaya nggak mengandalkan feeling terus ini gimana? Itu bentuk satu kedewasaan sih ya. Bukan hanya Hmm. kalau aku bilang bukan hanya di pribadinya orang yang bermasalah, tapi juga di komunitasnya. Kalau aku Hmm. bilang, jadi ketika ketika itu terjadi kan sebenarnya eh, kita bisa takar nih orang ada di posisi mana nih gitu kan. Ini orang butuh Ya. pendampingan, ada itunya sih. Jadi lebih ke semua harus bekerja sama dalam satu satu circle ya, satu satu komunitas itu. Hmm. Jadi kita harus peduli satu sama lain, kita harus mengasihi bagaimanapun dia buat keputusan ya, karena ketika yang aku percaya kemarin aku baru dapat juga dari salah satu apa namanya family, jadi salah satu Ya. anggota kita juga, komunitas kita juga, dia ngomongin soal kesempatan gitu. Dia Ya. ngomongin soal yang mahal itu adalah ketika kita eh, bisa terus memberi kesempatan gitu, karena Yesus pun seperti itu sama kita gitu kan. Nah, jadi lebih ke Ya. eh, yang aku lihat sih gimana ya, aku pun pernah ada gini bro, aku pun pernah ada di posisi dulu sempat apa ya, sempat kesel sama gereja, sempat Hmm. kesel sama orang-orangnya, sempat kesel sama sama mungkin aku ada di posisi yang tadi ya, mungkin aku waktu itu lagi ada di posisi baper. Ini udah beberapa tahun lalu sih, mungkin ya Ya. 7 tahun lalu lah, 7 tahun 6 tahun lalu aku ada di posisi itu, bukan di yang sekarang ya, di yang Ya. sebelumnya. Nah, eh, dan banyak teman-temanku yang seangkatan pun mereka memilih untuk cabut, untuk pindah gitu. Tapi eh, aku di situ berpikir juga kayak ketika hal ini terjadi dan aku pilih untuk pindah, ini akan menyelesaikan masalah karena di semua tempat pasti punya masalahnya sendiri dan pasti aku akan kebentur Ya. sama hal yang sama lagi dan itu nggak akan ada habisnya gitu. Jadi aku take part buat oke, kalau memang posisi aku ada di sini sekarang, aku lagi baper sekarang, aku harus melihat sisi yang Hmm. lainnya dari orang-orang ini. Dan begitu pun sebaliknya, mereka pun reach out, mereka pun mendampingi segala macam sampai akhirnya aku ada di posisi eh, bapernya sebenarnya masih ada, tapi aku melihat banyak sudut pandang yang lain dan aku bisa ngambil banyak banget hikmah dari situ dan Ya. aku bisa bertahan gitu. Jadi memang diperlukan bukan cuma mengubah sudut pandang si orang yang lagi ada masalah ini, tapi semuanya gitu sih. Kalau kalau buat Hmm. aku ya, semuanya lebih ke eh, mau nggak lu kasih kesempatan lagi buat buat orang ini, mau nggak sih kamu melihat misalkan ada satu
dua keburukan orang ini, kita lihat deh kebaikan yang lain gitu loh. Kayak nggak mungkin nih orang nggak ada kebaikannya, mau sebusuk-busuknya, mau seburuk-buruknya, mau sekanak-kanakannya dia pasti pasti ada satu kebaikan. Dan itu juga yang dilihat Yesus sama kita kan. Mau Iya. sehina-hinanya kita, Tuhan masih tetap lihat ini anakku gitu kan. Gitu sih. Hmm. Jadi lebih ke semua kita harus mau untuk bekerjasama membangun keluarga itu gitu. Itu Oh sih. iya, ya. Berarti kita harus ada komunikasi di dalam komunitas itu ya. Berarti kita Betul. harus saling membangun. Ya, Iya, iya, iya. betul banget, Nah, betul banget. ini kok, kan iman tanpa logika, iman tanpa Mhm. hikmat. Jadinya kan nekat. Mhm. Apa tuh hubungannya iman Bagus tanpa tuh. perasaan? Jadinya Bagus. apa? Bagus tuh. Aku percaya perasaan pun Tuhan juga kasih buat kita kan. Itu bukan yang enggak kita Iya. harus menangkal perasaan kita. Enggak, kita justru harus Hmm. harus care juga sama perasaan kita. Kita harus peduli juga sama diri kita sendiri gitu kan. Karena itu Iya. pun bagian dari kita gitu kan. Dia ada tubuh, jiwa dan roh lah, dan tiga aspek ini Hmm. harus kita perhatikan dong. Nggak melulu soal roh, lama-lama kita terbang melayang 2 cm dari tanah, Bro. Iya. Ya gitu kan. Kalau tubuh. Ya Iya. kan? Gitu. Jadi lebih ke tadi pertanyaannya apa ya? Oh iya, Iman tadi apa tanpa sih pertanyaan? perasaan. Oh iya. Jadi Hmm. lebih ke apa ya? Perasaan pun sehat ya. Jadi lebih lebih mungkin iman tanpa perasaan menurut aku sih kalau dari sudut pandangku iman tanpa perasaan nantinya jadi menghakimi sih. Gitu Hmm. karena Ya. karena nanti jadinya pakai iman itu untuk jadi gimana ya? Untuk jadi satu peraturan yang saklek gitu loh. Ya. Itu sih. Karena ketika kita juga berhikmat, ketika kita juga gimana ya, kita kan berjalan dalam Kristenan kan juga ngomongnya soal bukan cuma Tuhan sayang sama kita, tapi kita sayangnya sama Tuhan. Gitu. Itu juga ngomongin Ya. soal bagaimana kita memberi perasaan kita gitu sama Tuhan. Bagaimana kita membangun kekaguman kita akan sama Tuhan gitu loh. Ya itu kan Hmm. harus berjalan bersama dengan feeling kita gitu kan. Harus terus Hmm. dibangun ketika kita menghadapi masalah, kamu pilih untuk bermurung sama masalahmu atau kamu tetap memilih untuk ketika ada di masalah itu kamu tetap melihat wajah Tuhan dan terus bangun kekaguman akan Tuhan. Kayak gitu sih. Jadi itu Hmm. perlu juga sih ya. Banyak lah aspeknya kalau ngomongin soal itu, ngomongin soal Iya. sayang sama diri sendiri, ketika sayang sama diri sendiri, ketika kita menilik diri sendiri kita lebih dalam, kita akan menemukan Tuhan. Ketika kita menemukan Tuhan, kita membangun rasa kagum, rasa sayang kita sama Tuhan, kita akan menemukan diri kita lagi. Ketika kita semakin menemukan diri kita akan semakin menemukan Tuhan dan begitu terus. Ya, itu ada di Iya. dalam buku di satu buku lah, ada yang ngebahas kayak gitu. Dan Iya. itu keren banget sih. Gitu. Hmm. Ya berarti kan iman itu harus ada logika juga, harus ada Hmm. perasaan, kan harus balance biar Ya, kita nggak jadi orang yang nekat, nggak jadi orang yang menghakimi kan, seperti itu kan harusnya. iya, Nah, iya. sebenarnya iman yang sejati ini seperti apa? Kan kita sering baca di Ibrani 11 ayat 1 ya. Ayat 1, betul banget. Ya, Oke. iman adalah Tapi dasar dari segala sesuatu yang yang kita kita harapkan harapkan dan bukti dari segala dari sesuatu yang segala tidak sesuatu kita yang tidak lihat. kita lihat. Yes. Nah, ini penjelasannya menurutku Tommy bagaimana? Ibrani 11 ayat 1 tuh menurutku itu jadi basic yang aku bilang itu ya, kayak ketika kamu melihat ke hari depan, kamu memilih untuk khawatir atau beriman karena dua-duanya berujung sama hal yang belum terjadi kan. Iya. Iya kan? Mau kamu khawatir, mau kamu tetap beriman, itu dua-duanya belum terjadi dan bener nggak bro? Ini coba kita lihat ya. Aku mau cross check. Iya. Bener nggak? Selama kamu hidup ini, apa yang kamu takutkan, sebagian besar justru nggak terjadi. Iya. Iya kan? Iya. Kayak tapi gini, ketika kita berjalan, ketika kita melihat ke depan dan kita pilih khawatir, itu rasanya nggak enak. Betul, Ya kan? betul. Kita takut, Betul. itu rasanya nggak enak, nggak ada sejahtera, jadinya nggak menikmati hidup. Kita di tengah-tengah keluarga juga jadinya kayak pusing sendiri, ruwet sendiri. Ujung-ujungnya nggak terjadi tuh. Iya. Itu kan udah capek-capek. Jadi di prosesnya tuh udah berdarah-darah kayak oh Tuhan, aku takut, kelihatannya kayak tetap tapi aku butuh Tuhan apa sih? Tapi dalamnya khawatir terus. Beda ceritanya sama ketika kita beriman. Ketika kita beriman, kita akan menjalani prosesnya dengan damai sejahtera,
kita bisa Ya. kita bisa having fun sama keluarga kita bisa terus bersyukur dalam hidup apapun yang terjadi, mau hal buruk terjadi sekalipun kita bisa tetap bersyukur, dan prosesnya jadi sangat menyenangkan, prosesnya jadi sangat sangat apa ya? eh Apa ya? Ya, sangat menyenangkan gitu, dan di akhirnya pun ketika apapun yang terjadi di akhirnya, mau itu yang kita harapkan terjadi atau enggak, kita akan tetap bisa mengucap syukur gitu kan. Itu sih, jadi kayak di sini juga Yes. diomongin iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat gitu kan. Ya. Kayak ya lu mau pilih mana gitu, kamu mau pilih mana gitu. Gitu sih, lebih ke ketika, karena aku pribadi dalam hidupku bro, mengalami banyak banget hal ya. Ada satu contoh yang konkret banget yang mungkin ini akan jadi satu contoh yang nyata ya. Jadi ada satu waktu di Ya. tahun 2017 kalau nggak salah, 2017 aku lagi bawa kerjaanku di satu tas. Aku lagi pergi ke satu tempat, tiba-tiba diajak makan sama temanku, Tom makan bentar yuk, lapar nih. Terus aku juga kayak, Ya. iya kayaknya sebelum ngerjain kerjaan gue nih, enak nih makan bentar nih, bentaran doang, makan doang, dia ngomong gitu kan. Ya udah deh, ikut deh. Aku bawa tas aku, gitu kan. Aku bawa tas aku ikut mobilnya dia. Kita pergi ke tempat makan, dan itu adalah satu-satunya momen dalam hidupku aku lalai, aku tinggal mobilku aku tinggal tasku di mobil temanku itu. Mobil. Aku nggak bawa. Dan Ya. kita turun makan paling cuma 15 menit, bro. Karena kita Ya. datang, makanannya tuh kayak prasmanan gitu kan, kita ambil, kita langsung makan, selesai makan langsung balik ke mobil karena aku harus ngerjain kerjaanku kan. Pas balik mobil, kacanya dipecah, bro. Wah. Dan itu satu tasku tuh segelondong, semua kerjaan ada di situ, dari klien kecil sampai klien besar ada di situ, hilang, bro. Hilang. Itu sepersekian detik aku pengen mengumpat. Tapi Ya. ketika sepersekian detik itu aku langsung tahu kalau ya segala sesuatu bisa Tuhan jadikan baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan tetap baik. Ini bukan masalah apa yang sedang menimpaku sekarang. Tuhan nggak akan jadi nggak baik karena itu. Tuhan tetap baik walaupun itu terjadi. Aku bisa mengucap syukur, men. Dan detik itu juga, ini percaya nggak percaya, tapi ini terjadi dan banyak saksinya waktu itu. Detik itu juga aku mengucapkan gini, Tuhan, apa sih yang mau Tuhan ajarin sama aku dari kejadian ini? Ya sudah, kalau memang ini sudah kejadian, mungkin memang yang ngambil tasku ini lagi butuh rezeki, lagi butuh, mungkin anaknya sakit, mungkin keluarganya butuh kebutuhan yang mendesak sehingga dia terpaksa melakukan itu. Ya sudah, kalau memang ini terjadi, semoga barang-barangku ini bisa jadi berkat buat dia. Yeah. Dan aku bilang sama Tuhan, makasih Tuhan karena ini terjadi, tunjukin sama aku apa yang mau Tuhan ajarin sama aku. Itu salah satu contoh konkret di mana itu sih, ketika kita bisa melihat wajah Tuhan, kita akan beriman sama apapun yang terjadi di depan, dan kita bisa tetap bersyukur di apapun masalah yang terjadi. Itu sih Ibrani 11 ayat 1 menurutku ya. Gitu. Karena keadaan yang di situ aku belum bisa lihat tuh, ya kan, kayak apakah apa yang terjadi ke depan, men, ini dalam tanda kutip buat orang dunia ini kesialan gitu. Iya, betul. Ini kesialan, aku harus minta maaf, aku harus bikin surat kehilangan ke polisi, aku foto, aku kasih klienku, aku dicaci maki, ada yang maklum, ada yang nggak apa-apa, ada yang aku harus kembalikan uangnya segala macam. Tapi ya sudah, kayak God is good all the time, and all the time God is good. Kayak aku tetap bisa mengucap syukur. Itu sih men. Itu satu contohnya sih. Terus ujung akhirnya terjadi sesuatu yang luar biasa juga, Mas. Aku sebenarnya aku pengennya ya kayak udah deh, ini karena gue bisa mengucap syukur, karena aku bisa merelakan, walaupun proses hukum tetap terjadi, aku tetap datang ke reskrim, aku tetap laporin kehilangan segala macam, mereka urus, dan aku kayak berharap kayak, wah Tuhan, semoga mujizat terjadi nih, mungkin beberapa hari lagi bisa ditemuin dan barangku balik gitu kan. Aku berdoa seperti itu. Aku nggak yang terus ya sudah lah kayak ini, tapi aku tetap ada bagian itunya kayak, Tuhan kalau bisa deh balik. Tapi sampai hari ini bro nggak balik bro, dan aku memulai lagi dari nol semuanya. Tapi dan sebenarnya hal hebat yang secara manusia terjadi, mungkin mujizat barang itu balik, mungkin Tuhan kembalikan barang-barangnya 2 kali lebih dahsyat, 10 kali lebih dahsyat, itu tidak terjadi. Tapi yang terjadi adalah
hari ini ketika aku sampaikan ini sama kamu, aku punya satu momen bersama Tuhan yang mahal banget, di mana keadaan itu terjadi, tapi aku tetap bisa mengucap syukur. Itu mahal banget sih. Ya. Itu sebenarnya yang Tuhan ajarin sama aku tuh itu. Dan itu bisa jadi kayak refleksi balik lagi ketika banyak hal buruk terjadi di hidupku hari-hari ini. Aku bisa tetap lihat kejadian itu dan aku tetap bisa kayak, wah Tuhan tetap baik sih. Gitu. Ya. Karena Wah. feeling damainya men, yang benar-benar ikhlas, lega, damai, dan gak ada rasa takut melihat ke depan sedikit pun, itu yang nggak bisa diganti sama apapun sih kalau aku bilang Ya. gitu. Nah, itu lebih berharga daripada pengembalian materi ya pastinya. Betul, Ya. betul banget. Kan bisa jadi kesaksian juga ini, menguatkan Betul banget. banyak orang juga ya. Betul banget, Nah. betul banget. Nah, untuk bisa Ya. mendapatkan keadaan seperti itu, apa yang dilakukan, aplikasi yang dia lakukan oleh Kotomi sebelumnya? Mungkin Kotomi sebelumnya rajin ke gereja atau pendalaman Alkitab atau apa yang pernah dilakukan Kotomi sehingga punya iman yang benar-benar kuat seperti itu. Ya. Oke, setiap harinya tuh jadi aku tuh baru bertobat tahun 2011 kan bro. Ya, karena sebelumnya aku cuma Kristen KTP, jadi bisa dibilang sebelumnya mungkin aku ateis lah. Gitu. Sampai akhirnya 2011 aku bertobat, terus aku habis itu kuliah teologi dan segala macamnya. Tapi ada satu hal yang unik di hidup aku ketika aku bertobat, yaitu aku mengalami dan langsung menghidupi yang namanya relationship sama Tuhan. Ya. Jadi aku langsung sadar sama hal itu, aku langsung baca tentang Daud dan melihat gila nih hidupnya Daud. Keren banget gitu loh, dia berjalan di atas hukum, dia berjalan di yang namanya hubungan bersama Tuhan gitu kan. Terus dari dulu yang aku biasakan adalah memang aku rajin ke gereja, setiap minggu aku ibadah, aku pelayanan, iya betul. Tapi menurutku yang esensi adalah setiap hari aku membangun hubungan sama Tuhan. Setiap hari aku baca Alkitab, setiap hari, bahkan dalam setiap waktu bro, ini nggak bohong, ini benar-benar aku praktekkan. Dalam setiap waktu aku ngobrol sama Tuhan gitu. Karena aku dari dulu sudah merefleksikan kalau Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata, dia ada di sebelahku, dia nggak pernah ninggalin aku dan bisa aku ajak ngobrol. Walaupun mungkin secara audible aku nggak dengerin Tuhan ngomong balik sama aku di momen itu ya. Tapi aku terus biasakan kayak misalkan mau keluar rumah nih ya, misalkan bangun nih, aduh Tuhan thank you banget nih hari ini aku masih bisa bangun. Terus thank you banget Tuhan aku masih bisa sarapan. Itu terus aku bangun kayak, bahkan bro dalam hal sekecil aku kencingku masih bisa lancar dan enak, aku bersyukur loh kayak, wah Tuhan thank you banget gue masih bisa kencing nggak sakit, kayak hal sekecil apapun yang aku mau pergi, Tuhan aku mau pergi dulu ya, temenin ya gitu. Jadi dulu zaman kuliah gitu, berangkat kuliah naik motor, aku kayak ngebayangin aja tuh, aku lagi bonceng Tuhan sambil dengerin lagu worship gitu kan, kayak ngobrol sama Tuhan. Ini kayaknya enak belok mana ya Tuhan. Itu yang aku bangun. Jadi komunikasi, hubungan itu yang aku bangun terus setiap hari sama Tuhan. Dan aku benar-benar, jadi gini, aku terus benar-benar membuat diriku sadar supaya kesadaran akan hadirat Tuhan itu terus ada. Ya, karena hadirat Tuhan itu bukan datang dan pergi sih menurutku. Karena Yesus ada di dalam kita, di dalam hati kita. Justru kitalah yang hidup dalam hadirat Tuhan gitu loh. Yang bukan hadirat Tuhan sebenarnya yang hilang, tapi kesadaran kita akan hadirat Tuhan yang hilang. Hadirat Tuhan, iya. Betul. Itu yang terus aku bangun kayak, aku terus bersama Yesus. Dari hal-hal kecil, dari dulu aku takut sama hantu, aku kalau lewat kuburan ketakutan, tapi dari ketika aku bertobat, ketika aku mengenal siapa Yesus, aku terus bangun kayak, gue berjalan kemanapun, aku berjalan bersama Tuhan. Aku berjalan bersama. Itu terus bertahun-tahun aku bangun yang namanya itu komunikasi, hubungan, sampai akhirnya mungkin itu yang menjawab pertanyaan kamu tadi. Ketika ada di posisi itu, ini cuma salah satu contoh karena banyak gitu sebenarnya yang terjadi di hidup aku bisa langsung sadar ketika itu terjadi sekalipun Yesus ada di sebelahku. Dan aku kayak oke, bahkan bukan cuma di sebelahku, Tuhan ada dalam hatiku, semua akan baik-baik saja. Ini semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Ini nggak akan terjadi kalau Tuhan nggak izinkan. Oke. Kalau gitu memang itu harus terjadi di hidupku, berarti Tuhan lagi mau ajarin sesuatu sama aku. Dan aku harus
harus terus melihat wajahnya Tuhan. Itu sih Iya. bro. Oh ya, ya. Berarti hubungan kita dengan Tuhan, relationship kita dengan Tuhan ini bisa mengalahkan, membuat iman kita bisa mengalahkan perasaan kita ya. Mhm, Berarti kita mhm. lebih mengandalkan, kita bisa menekan, bukan mengalahkan, menghilangkan perasaan, tapi kita bisa Mhm. menekan perasaan kedagingan kita ya. Iya, Jadi iya, kita iya. lebih percaya dengan Tuhan kan. Berarti seperti itu. Betul, betul, betul. Nah, Betul banget. nah sering kali kan seperti ini kok. Aku pun juga pernah ngalami sih. Maksudnya Mhm. perasaan ini tiba-tiba nggak enak, tapi nggak Hmm. tahu apa yang akan terjadi. Ya, Nah, ya, ya. tapi ketika sudah melangkah beberapa waktu kemudian, tiba-tiba seperti mendengarkan suara nggak tahu di dalam hati, atau Mhm, mengatakan, mhm. ini loh maksudnya dari Hmm. apa yang tidak enak di perasaanmu. Nah, Wow. ini menurut Koko ini bagaimana? Kembali lagi ke Firman kan bilang roh harus diuji kan, kayak Iya, bahkan apa yang datang ke dalam hati kita pun. Jadi kayak gini, menurutku diuji, selain secara sisi teologi ya, kita semua, kamu pun juga belajar lah, teman-teman juga iya, mungkin ada anak-anak teologi yang kita uji, kita pertanyakan lagi segala macamnya, protokol itulah dalam artiannya. iya, Tapi ada satu pengalamanku bersama Tuhan yang aku bilang, lebih ke gini. Kita kalau ditelepon sama orang yang kita sayang, keluarga kita lah, let's say orang tua kita iya. ditelepon sama mereka. Mau pakai nomor, disembunyikan, mau pakai nomor lain, ketika yang itu telepon orang tua kita begitu, halo, kita langsung tahu, oh ya, Tahu. apa mah, gitu kan, kayak Iya, iya, kok pakai nomor telepon yang lain sih, bukan pakai, pasti langsung gitu kan kita kan. iya, iya. Sama Tuhan. Jadi ketika kita terus bangun hubungan sama Tuhan, sebegitu melekatnya kita sama Tuhan, sebegitu intimnya kita sama Tuhan, ketika Tuhan ngomong, kita udah tahu kayak, oke, ini Tuhan nih. Kita langsung Iya. tahu, oh ini Tuhan. Oh bukan, ini perasaanku doang kayaknya nih. Ini intuisiku aja nih kayaknya. Coba aku tanya Tuhan Hmm. lah. Itu akan aku jelasinnya mungkin agak sulit ya, karena kita Iya. semua punya pengalaman sama Tuhan kan masing-masing kan. Aku mengalami Hmm. Tuhan seperti itu, mungkin Bro Haris punya pengalaman yang lain bersama Tuhan. Ya pastinya Iya. juga sama-sama hebat dan dahsyatnya gitu kan. Tapi itu sih yang menurutku, ketika kita bangun, ketika kita sebegitu hidup intim dan melekatnya sama Tuhan, kita udah kayak gimana ya? Walaupun itu nggak secara audible ya, itu pun dalam Iya. hati kita udah Dalam kayak hati. tahu gitu, gitu bro. Hmm. Gitu sih. Cuma kalau Iya, iya, memang iya. selagi membangun itu dan terus mempertanyakan itu Tuhan atau bukan ya mungkin, kembali lagi ke cara-cara awal tadi, kayak pertanyakan ini Tuhan atau bukan gitu kan, karena iblis pun bisa Hmm. menyamar sebagai malaikat terang kan. Iya, betul. Dia pun bisa kayak menyelinap, oh ini celahnya si Bro Haris nih ada di sini, terus dia bisa kayak Iya. ngomong gitu kan. Itu kita Hmm. bisa pertanyakan, ini Tuhan bukannya, kita renungkan firman, kita mungkin ngobrol sama mentor kita segala macam, karena Tuhan bisa jawab lewat berbagai cara kan, Iya, betul. begitu sampai akhirnya kita dapat konfirmasi lah kalau memang itu Tuhan gitu sih. Iya, iya, iya. Nah, untuk selanjutnya ini, ada yang Ya, menarik juga. Aku ya. sudah beriman penuh sama Tuhan. Aku sudah Mhm, percaya penuh sama Tuhan. Aku sudah rajin pelayanan, rajin gereja, rajin ibadah, disiplin mhm, rohani juga. Tapi mhm. kok yang tak harapkan ini kok nggak terjadi. Padahal firman Tuhan di Matius 17 ayat 20 ini kan berkata, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi Kesawi. saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan Yes, pindah, dan tak akan yes. ada yang mustahil bagimu. Nah, kan ini Hmm, sering hmm. jadi pertanyaan kepada kita semua ya. Yap, yap, yap. Nah, penjelasannya menurut eh Kotomi gimana? jadi lebih ke gini sih, apa namanya, ketika kita sudah percaya sama Tuhan, kita rajin berkegiatan rohani ya, ke gereja, Ya, pelayanan, komsel, doa pagi mungkin ya, doa ya, pekerja mungkin segala macamnya. Tapi ketika apa yang kita harapkan nggak terjadi, yang pertama, apa namanya, ketika kamu percaya sama semua hal tadi, kamu juga percaya nggak kalau di hidupmu ini kehendak Tuhan yang jadi? Itu pertama. ya, Yang kedua adalah, mungkin yang kamu harapkan adalah untuk keuntunganmu sendiri ya, gitu, karena aku sambung dulu ya, yang ketiga, hmm, jangan turunkan standarnya Tuhan
kepada standar kita. Dalam artian, Yes. kembali lagi, Kairos adalah waktunya Tuhan. Ya, betul. Nggak kayak, Tuhan aku mau beli rumah dong bulan depan. Tuhan bilang, lah Tuhannya gua apa lu? Nyuruh Nah, gua. Gitu kan ya. kayak mungkin iya ya, kayak iya Tom, aku akan berikan kamu rumah, tapi tahun depan ya. Dan Ya. karena kita nggak peka, kitanya menuntut ke Tuhan, Tuhan maunya bulan depan. Kalau bulan depan Tuhan nggak kasih rumah, percuma nih, gue selama ini ke gereja-gereja, komsel-komselan, kan balik lagi ke, mungkin kalau bisa aku gambarin kayak Tuhan tuh kayak, ini gimana sih maunya nih bocah nih, kayak Ya. kok malah jadiin lo, kayak gitu loh, kayak lebih kayak gitu. Ya. Jadi lebih ke itu tadi kayak, ya itu yang kamu harapkan untuk apa dulu, untuk apa dalam artian yang tadi ya, sama waktunya mungkin gimana ya, kita bahkan aku percaya pun iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung, itu pun bukan untuk menunjukkan kalau gini, ketika mungkin aku gambarkan ketika aku di posisi itu aku bisa memindahkan gunung, tapi ketika aku memindahkan gunung itu untuk show off ke orang-orang tentang diriku, gunung itu nggak akan pindah. Iya. Nggak akan pindah gitu. Tapi ketika aku pindahkan gunung itu, ketika aku belah laut untuk menyelamatkan 2 juta orang mungkin, Tuhan akan bantu, kayak dalam artian akan berikan gitu. Kenyatakan, itu lebih ya. Iya, lebih ke dan apalagi untuk memuliakan nama Tuhan ya. Kayak Tuhan mungkin ya ini contoh aja. Aku mau buat yayasan dong untuk anak-anak homeless. Ya. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan di situ, dan lihat aja kayak Tuhan akan, wow, ini untuk memuliakan nama aku nggak akan tunda-tunda deh. Jadi lebih ke banyak banget, dan ini balik lagi ngomongin tentang hubungan, seberapa dalam, seberapa seberapa melekat hidupmu sama Tuhan sih gitu. Gitu men. Ya, berarti ini menurut saya juga kan berarti nggak ada hubungannya antara iman itu besar atau kecil sih. Menurutku, menurut pandangan pribadiku sih, ayat ini berkata bahwa kalau kita punya iman seturut dengan seperti yang dikatakan Kotomi tadi, untuk kehendaknya Tuhan, itu pasti akan terjadi. Jadi nggak ada iman besar, nggak ada iman kecil. Nah, jadi apa ini kehendak Tuhan atau bukan? Kalau kehendak Tuhan ya pasti terjadi. Kalau kehendak kita, sekalipun iman kita sebesar apapun ya nggak akan terjadi. Menurutku kan gitu. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh minta apapun yang kamu pengen ya. Karena sekali lagi dia adalah Bapa, dan kita bisa minta kan kayak kita minta ke Bapak kita sendiri kan, kayak, Pak, ini dong, mau ganti HP baru dong, yang ini udah rusak. Itu sah-sah aja, bukan berarti kamu jangan sampai minta. Enggak seperti itu. Gitu. Itu lebih, makanya ini kan aku ngomongin soal bagaimana kamu bangun hubungan sama Tuhan. Karena ketika kamu hidup seturut kehendaknya dan hidup membangun benar-benar melekat sama Tuhan, terus aku percaya, bahkan aku lebih dari percaya, apa yang kamu minta udah bukan untuk keuntunganmu sendiri lagi. Yes. Pasti minimal pasti kamu minta sama Tuhan apa yang berguna bagi orang banyak. Itu udah otomatis. Kalau kamu bangun hubungan yang benar-benar melekat sama Tuhan, itu kayak dalam dirimu ini, pola pikirmu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan ke depan, otomatis udah bukan buat keuntunganmu sendiri. Ya, betul. Ya kan? Setuju, bro? Ya, setuju. Gitu. Setuju banget. Nah, ini ada ayat menarik juga nih. Tapi kan kadang kita juga salah mengartikan ya, mungkin kita asal ambil atau apa, di Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, ini kan ada hubungannya doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang itu. Nah, seringkali kan kita melihat ada seperti ya kita melihat KKR atau apapun. Apakah ada hubungannya orang yang disembuhkan ini akibat dari iman orang yang datang atau iman orang yang mendoakan, pendeta yang membawakan KKR itu? Kalau ngomongin soal ini agak tricky ya, karena kalau menurut aku untuk itu gini. Jadi aku tuh juga ada satu cerita. Ini kembali lagi ke pengalamanku sama Tuhan ya. Aku lagi di satu kota,
Kudus kalau nggak salah. Aku ikut Hmm. pelayanan Pastor Radit. Ketika di tengah pelayanan itu ini satu KKR juga sebelum pandemi ya, tahun Iya. lalu kalau nggak salah. Terus di akhir KKR, kayak dalam hatiku tuh kayak ada yang mendorong untuk ada yang sakit di sini. Iya. Mungkin ada di atas 500 orang kali bro. Terus kayak Hmm. dalam hatiku clue-nya cuma ada yang sakit. Lalu gimana kayak, oh, siapa? Terus siapa nih Tuhan gitu kan? Dan aku lebih ke ini, aku lebih ke ngobrol siapa nih Tuhan kayak singkat cerita Tuhan tunjukkan, aku datengin orangnya, aku tanya. Eh, jadi dia salah satu pembinanya gitu, om gitu. Aku tanya, Om, ada bagian badannya yang sakit nggak? Karena aku didorong Roh Kudus untuk tanya ini sama Om. Dan ternyata ada bro. Ternyata Iya. ada di bagian punggungnya. Pokoknya ini spesifik banget Tuhan kasih ke aku dan semuanya benar. Sampai akhirnya aku Iya. doakan. Aku doakan 2 kali lah gitu. Karena yang pertama selesai dan ketika aku tanya lagi ada bagian lagi emang spesifik Tuhan kasih. Dia pun benar gitu mengkonfirmasi aku doakan lagi. Mm-mm. Apakah sembuh saat itu juga? Enggak. Enggak. Hmm. Aku tanya sama Tuhan, Tuhan, ini iman gua yang kurang gitu, atau dia yang nggak percaya ya? Iya. Gimana ya? Kan itu kan jadi pertanyaan kita juga gitu kan. Hmm. Tapi di situ ada satu hal, jadi aku waktu pulang sama Pastor Radit berdua, tuh pulang di kereta bro, Tuhan jawab di hatiku dan saat itu juga aku nangis. Tanya Pastor Raditnya, Tuhan jawab, Iya. Tuhan tuh bilang gini, masalah dia sembuh, masalah orang itu, Om tadi, masalah dia sembuh atau enggak, itu urusanku. Iya. Urusanmu adalah taat dan dengerin suaraku. Wah, Hmm. nangis bro aku bro kayak, wah, Hmm. bertobat aku Tuhan, maafin aku Tuhan karena apa? Aku fokus sama kesembuhannya. Hmm. Aku di momen itu aku nggak berfokus sama eh, pengalamanku bersama Tuhan kayak aku malah fokusnya ke ini gue kalau kalau doain sembuh nggak ya? Di situ Tuhan ngomong sama aku dan aku langsung kayak wah nangis bro aku di kereta. Oke, thank you Tuhan, thank you sekali lagi kayak. Jadi kalau aku bilang lebih ke thank you, lebih ke itu tadi sih, lebih ke apa ya tadi aku mau ngomong apa ya, ada itu lagi. Tapi apa tadi pertanyaannya, sorry, agak skip. Ke KKR, ke KKR yang KKR Oh iya, kesembuhan ini ya. iya, Imannya iya. orang yang itu kurang atau iman yang mendoakan yang kurang? Kalau ngomongin Kalau itu enggak. lebih ke aku percaya sih kayak gimana ya, kalau buat aku dan aku selama ini ya, buat aku nggak bisa ngomong iman siapa yang kurang sih gitu, tapi Yes. memang Tuhan berkehendak seperti itu gitu. Ya. Jadi Ya. kalau aku ngomong iman orang yang datang kurang, nggak bisa dibilang kayak gitu karena dia jelas-jelas dengan sadar diri membawa dirinya ke KKR itu Iya. dan dia maju buat didoain. Masa ya kayak, oh iman lu kurang sih jadi nggak sembuh, nggak bisa gitu Ya. juga kan. Nggak bisa. Tapi untuk ngomongin si pembicaranya imannya kurang, waduh itu lebih ke ini hamba Tuhan yang diurapi gitu loh kayak, Ya. kalau memang Tuhan udah dorong dia untuk mendoakan orang, aku rasa aku nggak bisa ngomong gitu juga. Jadi lebih ke itu semua tetap Tuhan yang berkehendak, kalau aku sih bilang gitu sih Ya. Setuju, setuju. gitu. Jadi Karena jangan menghakimi ya. iya, karena pengalamanku tadi Hmm. orangnya nggak sembuh Iya. bro gitu kan. Tapi Tuhan ngomong sesuatu sama aku yang menurutku dalam banget, aku dapat kayak iya sih itu urusannya Tuhan sih, orang itu Betul, sembuh atau setuju. enggak gitu kan, gitu kayak iya sih kayak waduh Tuhan, sorry Tuhan, kayak wow aku belajar sesuatu juga di situ gitu. Iya, iya, iya. Ya, jadi kita nggak boleh menghakimi lah. Setidaknya Hmm, jangan berkata iman orang yang datang kecil atau iman pendoanya yang kurang besar. Kita kan iya, nggak boleh iya, menghakimi. Kan semua betul, terjadi kehendak Tuhan seperti pengalamannya Ko Tommy juga tadi. betul, betul, yes. Ya, ya. Nah, ini aku tertarik sama yang imannya Sadrak Mesak Abednego nih. Oke. Ya, di perapian nih. Dia kan berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Ya, ya. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, ini kan benar-benar sudah Menarik. strong banget ya. Ekstrim Imannya, bro gitu. iya, wah. Masuk Padahal api. udah masuk api kan otomatis hasil akhirnya mati kan.
semua Kan orang kita tahu lihat, gitu ya. kita baca, iya, kita baca Eh, orang-orang yang membawanya aja mati juga kan. iya iya, Tapi mereka sampai keluar itu nggak ada sedikit pun yang nggak ada terbakar. lecet, betul Iya, nggak ada lecet. Nah, betul. gimana caranya kita, kan kerinduan saya ini untuk membangun generasi muda ini untuk Hmm, benar-benar nantinya ketika menghadapi situasi yang krisis apapun, kita bisa memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego ini. hmm, Nah, hmm, hmm, hmm. menurut Kotomi, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan? Kalau aku lihat sih mungkin secara simpel ya, biar sebenarnya kalau mau dibahas kan ini dalam kan sebenarnya Iya, peristiwa itu kayak itu peristiwa terkenal di kekristenan ya kan, iya, yang ketika mereka di dalam api orang lihat dari luar ada 4 bayangan orang, 4. wah itu Hmm, keren banget sih, itu aku merinding sekarang ngomongnya yes. loh, itu kayak gila, dan mereka tetap ngomong dan kalaupun tidak, itu kan kayak Ya, kalaupun Tuhan tidak menolong, imanku tetap sama Tuhan, aku tetap berpegang sama Tuhan, itu kan kayak hmm, ih sedep, kayak menurutku kayak kalau simpelnya mereka di situ memilih untuk tetap memilih Tuhan gitu. Jadi yes. lebih ke kalau kalau menurutku anak-anak muda ya, terutama teman-teman yang mungkin nonton ini nanti atau sekarang lagi nonton, kita punya punya selalu punya pilihan gitu, dan dalam dalam keadaan sekrisis apapun kita bisa selalu memilih Tuhan gitu. Sebenarnya Yes. itu kan yang Tuhan bangun juga dulu ketika Adam Hawa kan. Kenapa sih Ya, dikasih pohon itu di tengah loh? ya, Karena Tuhan mau kita secara sadar. Kenapa kita dikasih free will juga? Karena Tuhan mau kita secara sadar ketika kita dihadapkan sama hal yang buruk, kita tetap memilih Tuhan. Gitu. ya. Itu kan kegagalan Hawa ya sama Adam Hawa, itu ya. kan. Ya, dia memilih itu. Tapi dari situ kita bisa belajar kalau kenapa Tuhan masih taruh aja. Kenapa Tuhan nggak terus bersihkan satu satu taman Eden itu kudus, nggak ada pilihan buruk. Bisa aja kan. Ya. Tapi jadinya nanti manusia jadi kayak robot. Karena nggak bisa Hmm, memilih. yes. Gitu. Jadi di peristiwa perapian tadi pun iman yang aku lihat dari mereka adalah itu tadi, kayak itu yang perlu digarisbawahi itu, mereka yakin akan diselamatkan, dan kalaupun tidak, Tidak, ya. itu kan kayak tetap, wah itu kalau aku, wah dalam sih ini, kayak yang mungkin contoh simpelnya kayak yang tadi, yang aku kayak Tuhan, aku pengennya sih balik, tapi kalau enggak ya, Ya, ya sudah. itu Tuhan tetap baik gitu. Aku tetap Hmm, harus move on hidup dan lain-lain, dan aku nggak menjual keimananku sama menyembah patung emas gitu kan. Ya ya. Tuhan tetap baik, gitu. Aku tetap memilih Tuhan, dan kita semua tahu eh, apa yang terjadi gitu kan di perapian itu keren banget gitu. Itu sih kalau Hmm, menurutku, menjawab nggak kira-kira ya, tapi aku kalau mau bahas ini dalam banget bro, panjang. apalagi kan Iya, kita kan di teologi kan belajar soal itu juga, dan keren banget kan, iya, iya. keren banget itu sih. Iya, iya. Tapi lebih Ya, lebih ke itu berarti, sih, lebih lebih ke hmm, memilih sih. ya, Mm-mm. berarti apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap memilih ya. Kita harus tetap berpegang teguh. Tadi kan kita percaya, Iya, iman itu kan percaya dan bergantung pada Tuhan. Nah, iya, bergantung ini kan pilihan kita. Jadi, betul. seperti yang apapun yang terjadi dalam krisis pun kan kita harus tetap bergantung itu tadi ya. Mm. Jadi kita Iya, benar-benar bisa berkata seperti Sadrak, Mesak, Abednego tadi. Jika Tuhan iya, tidak iya. menolong, Uh, seperti kesaksiannya Kotomi itu, wah, kan mm, jadi luar mm. biasa. Iya, iya. Iya, iya. Cuma aku nggak se-ekstrim mereka, aku nggak Iya. diajak ke perapian. Nah, tinggal 10 Gimana? menit. Nggak kerasa ini. Oh, wih, nggak kerasa bro, udah sejam Iya. aja kita. Gila, Nah, gila, gila. Oke. tapi gini kok, yang Hmm, seringkali kita alami juga, yang saya alami juga kan, ya, perasaan ini lebih tergantung apa kepada pasangan hidup. ya. Nah, Oke. perasaan ini lebih dominan dibandingkan iman kita. Mhm, mhm. Nah, Oh, aku pasangan tertarik ini sama, kasusnya ya, pasangan hidup nih ya. ya kasus beda Oke. kasus pasangan itu. Nah, ini aku tertarik sama Hmm, dia nih, seorang cewek. hmm, hmm. Akhirnya perasaanku ini menggebu-gebu. Akhirnya aku sangat-sangat berharap dan percaya bahwa Tuhan mempertemukan aku dengan dia ini adalah jodohku dari Tuhan. Ah, Kan ya, seringkali kita seperti itu. Menurut ya, koko ya. bagaimana? Menurutku gini, ini aku
pernah denger ini ya konsep segitiga nggak? Aku, kamu, Tuhan. Tuhan, ya. Ya, yang terus kita kalau Iya, semakin mendekatkan diri sama Tuhan, kita pun otomatis akan semakin dekat. iya. Nah, itu pun terjadi sebenarnya di hubunganku. Dan kalau misalkan pertanyaan seperti tadi, aku bilang gini sih, boleh kok gitu punya perasaan apa ya, perasaan roman romansa-romansa seperti itulah sama Iya. lawan jenis. Boleh. Kita sebagai anak Tuhan bukan yang oh kita tengking perasaan itu, enggak, tetap boleh. Nah, Cuma ya. mungkin lebih ke kalau memang kita mengimani kayak, Tuhan kayaknya aku suka deh sama dia. Oke, berarti sebagai anak Tuhan ada part-part yang harus kita lakukan, lebih ke bukan maksa Tuhan kayak Tuhan semoga dia jodohku, tapi kalau kalau memang dia bukan jodohku, jodohkanlah Tuhan. Itu kan lebih ke Iya, balik lagi kayak maksa. Tuhan di atas kayak lah Tuhannya gua apa lu gitu kan. Jadi lebih ke kita lakukan bagian kita. Itu kita lakukan bagian kita dulu, sama seperti Adam. Kita semua tahu ceritanya Adam dulu, dia mengusahakan semuanya dulu, dan ketika dia istirahat, ketika dia sudah melakukan semua tanggung jawabnya, ketika dia sudah melakukan semua bagiannya dia, Tuhan berikan dia Hawa gitu kan, Iya. berikan Hawa sebagai pasangannya. Jadi lebih ke oke, kalau memang kita sebagai anak Tuhan yang bertanggung jawab dan dewasa dan terus mengandalkan Tuhan di hidup kita, Iya. ketika kita suka sama seseorang, jadilah pribadi yang baik kelak, ya. Persiapkanlah dirimu sebaik mungkin, sebenar mungkin, hiduplah melekat sama Tuhan, sehingga nanti mungkin selagi berjalan gitu ya, selagi mungkin ada di hubungan pertemanan, persahabatan, kamu bisa jadi pribadi yang tepat buat dia. Gitu. Jadi itu pun ada fase penjajakan yang namanya temenan, sahabatan. Ya jangan terus ketika kita merasakan suka terus tiba-tiba bawa-bawa Tuhan, datangin orangnya, Tuhan ngomong kamu jodohku. Waduh, bro. Nah, Itu ngeri, bro. Itu cewek iya. kabur, bro. Itu kayak apa sih? Gitu kayak. Jadi daripada kayak gitu, kalau memang kita punya perasaan suka, sayang sama orang, prepare for her gitu, kayak persiapkan dirimu gitu, kayak sambil terus sah juga mendoakan kayak Tuhan kalau memang perasaan ini Betul. sejalan seturut sama kehendaknya Tuhan, Hmm. ya lancarkanlah hubungan kita ini di persahabatan, tunjukkanlah busuk-busuknya dia, tunjukkanlah buruk-buruknya dia, kan itu yang penting kan. Di hubungan Ya, itu kan betul. bukan kelebihan mah semua orang juga akan senang dengan kelebihan kamu, Ya, tapi nggak semua orang akan terima keburukan kamu gitu loh. yes. Jadi justru doakan itu kayak tunjukin nih buruk-buruknya dia apa nih Tuhan, dan supaya kita bisa filter juga, karena ketika kita nggak sepakat, nggak setuju sama mungkin prinsipnya dia, sama mungkin kebiasaan buruknya dia, kita bisa cut di situ kan, kayak ternyata bukan dong gitu loh. Jadi kalau untuk proses itu lebih ke kita lakukan bagian kita juga dulu gitu bersama Tuhan, sehingga nanti ketika dia juga melakukan bagian dia bersama Tuhan juga, kita akan menemukan dia di balik hatinya Tuhan, dan itu akan Ya, perjalanannya mulus, bro. Itu ya. akan menjadi perjalanan cinta yang Indah. apa ya, yang indah gitu. Serius Hmm. gitu sih. Ya. Tapi kan sebaliknya ada juga yang gini, ditanya, pacarmu mana? Kok nggak dapat pacar? Nanti kan Tuhan pasti kasih. Tuhan Iya. sedang sediakan. Kan berarti dia Iya. cuma mengandalkan imannya, tapi dia nggak Iya. berusaha. Nah ini kan nggak Berusaha baik juga, juga. bro. Iya dong. Berusaha. Ora et labora. Orang Ya. di ini aja tahu berdoa dan bekerja. Kamu nggak bisa tiduran di rumah gitu kan, terus kayak bilang nanti jodohku dikasih sama Tuhan. Ya kalau kamu tiduran di rumah doang, kalau kamu cuma nge-DM-in cewek doang, nggak akan ketemu. Kamu harus melakukan tanggung jawabmu, melakukan bagianmu. Ya kenalan sama orang-orang, perbanyak koneksimu, perbanyak teman kamu. Bukan cuma temenan sama tetangga, yang bahkan tetangga pun sebenarnya nggak suka sama kamu kayak gitu. Janganlah seperti itu juga lah. Ntar banyak generasi muda yang jomblo lagi gara-gara itu. Gitu. Ya, kan saya sering dengar juga, masih belum dipertemukan sama Tuhan, mungkin masih belum lahir kah? Kan jawaban yang iseng-iseng seperti itu kan. Iya. Itu kan berarti cuma mengandalkan iman aja tanpa ada usaha. Iya. Nah, Ko Tommy ada pengalaman nggak seperti itu waktu zaman dulu yang tentang relationship?
Oh banyak, banyak. Dulu aku banyak banyak gagal di hubungan sih. Dan aku banyak pernah lah beberapa kali menyalahartikan juga di awal-awal pertobatan ya. Menyalahartikan itu juga. Jadi aku pun sekarang ngomong bukan yang tong kosong yang semuanya langsung baik, enggak. Gitu. Ya, Aku pun banyak gagal, aku pun banyak dalam tanda kutip gagal menafsirkan. Akhirnya salah melangkah. Akhirnya kayak tadi itu pun terjadi sama aku. Aku datengin ceweknya terus bilang kayak kayaknya Tuhan kasih tahu aku kalau kamu jodohku deh. Kabur, bro. Aku pun pernah seperti itu dulu. Kayak, wah bodoh gitu. Kayak, iya. aduh. Gitu. Tapi itu karena itu terjadi, aku hari ini bisa bilang kayak gini gitu kan. Hmm. Kayak bukan itu caranya sepertinya gitu. Gitu. Kita juga dikasih hikmat gitu sama Tuhan gitu. Iya. Jangan yang terus langsung sosor bawa nama Tuhan gitu. Gitu sih. Hmm. Ada kalau itu. Jangan nekat langsung ya. Yo, Nah, yang terakhir nih, Gu. Tinggal 3 boleh. menit. Wah, 3 menit Pesan-pesannya ya. apa? Hmm, Pesan-pesan buat kita semua supaya jangan kita cuma mengandalkan perasaan aja, jangan cuma hmm. mengandalkan iman aja, tapi bisa Hmm. berjalan selaras. Pesan-pesan Oh, yang oke. Kotomi sampaikan apa buat kita semua? eh Balik lagi kalau aku sih bilang gimana ya, faith versus feeling itu kan mungkin sama kayak kaosku yang sekarang pakai flesh versus spirit, asik dari mesinnya. Iya. Jadi lebih ke versusan gitu kan, lebih Iya. ke bangun hubunganmu sama Tuhan sih, hubungan pribadi ya, karena se se serajin-rajinnya ini, aku pun ngomong berdasarkan apa yang aku alami ya, serajin-rajinnya kamu berkegiatan rohani ya, kamu ibadah dalam satu hari minggu 3, 4, 5 kali, pelayanan semua lagi segala macam, serajin-rajinnya kalau di luar itu, selama selama di luar hari pelayananmu, di luar hari-hari kegiatan rohanimu lah, kamu nggak membangun hubungan itu, akan berjalannya rancu nanti gitu loh, karena kamu akan terlihat rohani tapi di perjalanannya kamu mengandalkan diri sendiri gitu, ngomongin soal feeling kan, Iya. ngomongin soal itu juga kan, tapi Hmm. eh, ketika kamu membangun hubunganmu sama Tuhan, kamu akan bisa mengerjakan bagianmu, kamu akan bisa mengerjakan tanggung jawabmu, sekolah, kuliah, kerja, dengan terus berjalan bersama Tuhan, selagi apa tadi aku mau ngomong apa ya, oh ya, selagi selagi kamu terus mengandalkan iman juga, jadi lebih ke eh, put the feeling in the right place sih kalau buat aku ya. Iya. Put the feeling in the Yes. right place, jangan, supaya nanti kita bisa mengarahkan apa yang seharusnya diarahkan kepada Tuhan gitu. Bahkan dalam dalam hal nafsu sekalipun kita bisa arahkan untuk kita bisa setir, kita nggak bisa tekan nafsu kan, tapi kita bisa setir Iya. untuk menjadi penyembahan gitu. Itu ada Iya. lagi lah, nanti bahasanya mungkin next time ya. Iya. Iya. Gitu. Oke. Gitu sih. Put the feeling in the right place gitu. So Yes. the faith will be grown, lebih lebih keren lagi karena kamu berjalan bersama dengan Tuhan gitu sih. Iya. 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 Oke. Itu Wow, men. luar biasa malam ini. Nggak terasa nih, sudah 27 detik lagi. Oke, thank you men. Ya, Thank you banget thank you buat buat kesempatan. kesempatannya malam hari ini. You are Mungkin lain very kali welcome. bisa membahas tema yang lain lagi. Siap. Kita Siap berjumpa Bang lagi. Aris. Ya, ya. Siap. Thank you. Sukses ya. Sehat-sehat Ya, terus. God sukses bless bro. juga. God bless. Thank you. God bless you Bye. all. Bye.